Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 75. Siapa itu? Ucap Dinar setengah berteriak. Ketukan itu berhenti. Dinar yang semakin penasaran, kembali beranjak dari ranjangnya, mendekat ke arah jendela. Aak, pekik Dinar, yang kini mendapati bayangan seseorang memegang pisau di balik gorden berwarna krime. Dinar perlahan memundurkan langkahnya. Siapa kamu? Teriak Dinar. Kakinya melemas hingga jatuh terduduk. Jangan lukai aku. Dinar semakin berteriak, melihat bayangan itu tak kunjung pergi. Dinar, Ibu Anita yang mendengar teriakan Dinar mengetuk pintu kamarnya berulang kali panik. Ibu Anita bergegas membuka pintu yang tidak terkunci. Dinar, kamu kenapa nak? Menghampiri Dinar yang tengah duduk meringkuk di lantai, seraya menutupi wajahnya dengan tangan. Jangan lukai aku. Jangan. Dinar menggelengkan kepalanya, berteriak penuh ketakutan. Dinar, ini mama nak. Dinar membuka kedua tangan yang menutupi wajahnya. Bayangan itu sudah tidak ada. Dinar, ada apa? Menatap wajah Dinar yang tampak ketakutan. Dengan tangan yang masih bergetar Dinar memeluk ibunya. Tadi ada yang mengetuk jendela berulang kali, lalu ada bayangan yang memegang pisau. Jelas Dinar terbata-bata. Ibu Anita melepas pelukannya. Bayangan memegang pisau. Dinar mengangguk. Ibu Anita termenung sesaat, lalu kembali memeluk Dinar. Jangan takut, mama temani kamu, ujarnya lembut, mengusap punggung Dinar. Ibu Anita menuntun Dinar ke ranjang, menemani Dinar tidur. Ada sekelumit kecemasan di hatinya, yakin jika bayangan itu adalah orang yang selama ini menerornya. Tidak mengerti mengapa kini mengincar Dinar. Pagi-pagi sekali Ibu Anita sudah terbangun, merapihkan rumah seperti ibu rumah tangga lainnya, lalu keluar rumah untuk menyiram tanaman di halaman. Apa ini? Ibu Anita memicingkan matanya, melihat boks hitam dengan hiasan pita merah muda di atasnya. Ia mendekat, membuka boks itu perlahan. Spontan Ibu Anita melempar boks yang dipegangnya. Lagi-lagi mendapati boneka yang berlumuran darah di dalamnya. Ibu Anita memutar pandangannya, tidak melihat siapapun di sekitarnya. Dengan tangan yang gemetar, ia kembali memasukkan boneka yang menyeramkan itu ke dalam boks lalu membuangnya. Takut jika Dinar melihatnya, dan mencemaskannya, Ibu Anita kembali masuk ke dalam rumahnya. Mama sudah bangun? Tanya Dinar yang baru keluar kamar. Sudah. Kamu sudah bangun. Mama siapkan sarapan ya. Ibu Anita berusaha tersenyum menutupi rasa takutnya, lalu bergegas menuju dapur. Selesai menyantap sarapan, Ibu Anita masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya Pak Hartoyo yang masih tertidur. Ibu Anita duduk di tepi ranjang, meremas dengan gelisah jemarinya. Ia yakin jika si peneror kini tengah berada di dekatnya. Dia pasti ada di sini. Aku tidak ingin Dinar juga diterornya, gumamnya. Ibu Anita segera beranjak dari duduknya, menuju kamar Dinar. Sayang, panggilnya, melihat Dinar yang tengah bersandar di ranjang dengan gadget di kamarnya. Iya mah, Ibu Anita menghampiri, dan duduk di ranjang. Sayang, ibu rasa lebih baik kamu pulang saja. Pulang. Dinar mengeritkan dahinya, merasa bingung dengan sikap ibunya itu, yang semula minta ditemani kini justru memintanya segera pulang. Iya, mama tidak enak dengan Damar. Kasihan dia pasti butuh kamu. Ibu Anita mencoba mencari alasan yang tepat. Tapi, sudah jangan khawatirkan mama. Mama tidak apa-apa. Ibu Anita meyakinkan. Ya sudah Dinar hubungi Damar dulu. Dinar meraih ponselnya, meminta untuk menjemputnya. Sore hari Damar datang untuk menjemput. Merasa sedikit aneh,
karena Dinar pulang lebih cepat. Namun Dinar hanya mengatakan itu permintaan ibunya. Damar dan Dinar pun pamit segera pulang sore itu juga. Selamat kembali ke rumah, ujar Damar seraya membuka pintu utama. Dinar tersenyum, melangkah ke dalam. Kemana yang lain? Tanyanya, yang tidak melihat Melati ataupun asisten rumah tangganya. Oh, Bu Tami izin pulang ke kampung, anaknya sakit. Melati pulang ke apartemennya. Katanya tidak enak tinggal berdua denganku. Jelas Damar. Pulang ke apartemen. Iya, katanya lebih dekat ke kampus. Oh gitu. Dinar pun menuju kamarnya, lalu bergegas membersihkan dirinya. Sayang, Damar menghampiri Dinar yang baru saja selesai mandi, tengah mengeringkan rambutnya. Ya sayang, Damar menuntunnya duduk di tepi ranjang. Sayang, mungkin besok aku harus pergi keluar kota, menemui klienku di sana. Keluar kota, berapa hari? Mungkin 2 hari. 2 hari, Dinar termenung. Ditinggal Damar keluar kota, seharusnya sudah biasa untuk Dinar. Tapi kali ini berbeda, ada rasa takut menyergap, pasca teror yang dialaminya di rumah orang tuanya. Sayang, tidak apa-apa kan aku tinggal untuk 2 hari? Pertanyaan Damar membuyarkan lamunannya. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Dinar tersenyum, berusaha menepis rasa takutnya, mencoba berpikir positif. Jika bayangan yang menerornya hanyalah perbuatan orang iseng, aku pergi dulu. Pamit Damar setelah menyantap sarapannya. Jika butuh sesuatu kamu suruh saja security, ujar Damar pada 3 security yang menjaga kediamannya. Iya, kamu hati-hati. Damar mencium kening Dinar. Tak lupa juga perut istrinya yang mulai membuncit, mengantarkan Damar keluar rumah, hingga mobil yang ditumpanginya melaju pergi. Tidak lagi terlihat. Malam menjelang, tapi Dinar belum juga bisa memejamkan matanya. Ia mematikan televisi yang sedari tadi ditontonnya, lalu merebahkan tubuhnya di ranjang. Malam itu terasa sangat sunyi untuknya. Sampai detik jam dinding pun terdengar jelas di telinganya. Ini kali pertama Dinar didera ketakutan, sampai sulit memejamkan kedua matanya. Tok tok tok. Dinar tersentak mendengar ketukan yang berasal dari jendelanya. Ia segera mengarahkan pandangannya pada pintu kaca yang terhubung langsung ke balkon, tempat suara itu berasal. Dinar berusaha tidak menghiraukannya, namun ketukan itu terus terdengar berulang kali, semakin nyaring. Siapa itu? Tidak ada jawaban, hanya bayangan di balik gorden berwarna putih yang tengah memegang pisau. Melihat bayangan yang sama, Dinar kembali disergap ketakutan. Dinar bergegas keluar kamar, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Ia ingin cepat memberitahukan hal tersebut pada security di rumahnya. Kenapa tidak bisa dibuka? Dinar tercengang mendapati pintu utama yang justru terkunci dari luar. Buka, buka pintunya. Dinar berteriak berulang kali, tapi pintu tidak kunjung terbuka. Jepret, lampu rumah megah itu kali ini tiba-tiba mati. Dinar yang tidak bisa melihat apapun meraba dinding di sisinya lalu duduk di lantai. Ia memeluk kedua lututnya yang gemetar. Jangan lukai aku. Lirih Dinar menangis, merasa ada yang ingin membahayakan nyawanya. Suara pintu utama terbuka, tapi Dinar tidak dapat melihat siapa yang datang. Ia menunduk ketakutan, memeluk semakin erat kedua lututnya. Jangan lukai aku, jangan lukai aku, ujar Dinar seraya menangis terisak, mendengar langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya. Sayang, ini aku. Damar menenangkan Dinar. Ia menyalakan senter di ponselnya. Dinar melebarkan pandangannya, melihat Damar yang berjongkok di hadapannya. Dinar segera memeluk erat suaminya itu. Tenanglah, Damar mengusap lembut punggung Dinar, berusaha menenangkan walau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.